Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai listrik arus arah. Jadi ini soalnya, perhatikan rangkaian berikut. Jadi ini rangkaiannya. Tentukan arus yang mengalir pada hambatan R1, R2, dan R3. Jadi dalam rangkaian ini yang diketahuinya adalah ini E1 ini adalah epsilon 1, jadi GGL1, jadi epsilon 1 yaitu sama dengan 4 volt. Kemudian epsilon 2 yaitu sama dengan ini epsilon 2 yaitu 3 volt. Kemudian epsilon 3 atau GGL3 yaitu ini sama dengan 4 volt. Kemudian ini resistor 1, jadi hambatan 1 yaitu R1 sama dengan 6 ohm. Kemudian R2 sama dengan ini yaitu 2 ohm. Dan R3 sama dengan ini 6 ohm. Kemudian yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Jadi di sini yang ditanyakan adalah I1, kemudian I2, dan I3. Ini yang ditanyakan yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita misalkan menentukan arah arusnya terlebih dahulu. Jadi dimisalkan ini titik percabangannya, kemudian arah arusnya adalah ini, kemudian ini, dan ini. Ini arus yang melalui R1 dan S1 ini adalah I1, kemudian yang melalui R2 ini adalah I2, kemudian arus yang melalui R3 ini adalah I3. Jadi dimisalkan arah arusnya adalah seperti ini. Kemudian sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jadi sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa yaitu arus yang masuk ke titik percabangan yaitu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi arus yang masuk ini I1 dan I3. Jadi di sini I1 ditambah dengan I3, ini arus yang masuk, kemudian sama dengan arus yang keluarnya adalah I2. Jadi I2. Jadi ini persamaan hukum 1 Kirchhoff-nya. Kemudian kita tentukan arah loopnya. Jadi arah loopnya kita misalkan sesuai dengan arah arusnya yaitu seperti ini misalkan loop satunya, kemudian loop 2-nya jadi sesuai dengan arah arusnya yaitu ini adalah loop 2. Kemudian kita analisis loop 1, jadi di sini adalah loop 1 untuk menentukan nilai arusnya ini. Jadi di sini memakai persamaan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi ini adalah rumus hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL, jumlah GGL pada loop 1 ini yaitu E1 dan E2. Jadi yang dilalui loop 1 ini adalah epsilon 1 dan epsilon 2. Di sini yang dilalui pertama kali adalah negatif. Jadi di sini epsilon 1 ini negatif. Jadi di sini adalah min epsilon 1. Kemudian E2 ini yang dilalui pertama kali oleh loop ini adalah positif. Berarti di sini ditambah dengan epsilon 2. Kemudian jumlah IR ini adalah arus dikali dengan hambatan. Arusnya di sini adalah I1. Jadi I1 ini dikali dengan R1. Di sini searah dengan arah loop berarti positif. Berarti di sini adalah plus I1 dikali dengan R1. Kemudian yang dilalui loop 1 ini adalah I2, kemudian yang di hambatannya adalah R2. Berarti di sini adalah searah, berarti ini ditambah dengan I2 dikali dengan R2. Kemudian di sini yang dilalui adalah R1 dan R2 saja, maka di sini sama dengan 0. Jadi ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. Epsilon 1 ini adalah 4, jadi di sini adalah min 4. Kemudian epsilon 2-nya adalah 3, jadi di sini tambah 3. Kemudian ditambah dengan I1 ini yang dicari, jadi I1 dikali dengan R1-nya adalah 6, jadi ini dikali dengan 6. Kemudian ditambah dengan I2, kemudian dikali dengan R2-nya adalah 2. Jadi sama dengan 0. Maka persamaannya di sini min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi di sini min 1. Kemudian I1 dikali 6, jadi di sini plus
6I1, kemudian ditambah dengan I2 dikali 2 adalah 2I2 sama dengan 0. Maka di sini I-1-nya dipindahkan ke sini jadi positif, maka persamaannya menjadi 6I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan 1. Jadi ini persamaan yang pertama. Jadi ini persamaan yang pertamanya. Ini persamaan untuk loop 1-nya. Kemudian kita analisis loop 2-nya. Jadi di sini loop 2. Kita analisis. Jadi di sini memakai persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi di sini GGL yang dilalui loop 2 ini adalah E3 dan E2. Jadi yang pertama adalah E2. Arah loop yang melalui E2 ini adalah yang dilaluinya adalah positif terlebih dahulu, berarti di sini adalah positif, jadi di sini adalah epsilon 2. Kemudian ini loop 2 mengalir ke sini dan melalui kutub positif negatif terlebih dahulu untuk E3, berarti ini min epsilon 3 karena di sini yang dilalui adalah kutub negatif terlebih dahulu untuk loop 2 ini. Kemudian di sini IR-nya adalah I2 dan I3. Jadi di sini yang dilalui loop 2 adalah I2 dan I3. Jadi di sini searah, yaitu arahnya sesuai dengan arah loop, berarti ini positif. Jadi di sini plus I2, kemudian dikali dengan I2 ini adalah R2, berarti dikali dengan R2. Kemudian I3 juga sama, ini searah dengan arah loop, berarti ditambah dengan I3 dikali dengan R3 sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kita masukkan angkanya. Epsilon 2 adalah 3, jadi di sini 3, kemudian dikurangi dengan epsilon 3-nya adalah ini 4, jadi di sini 4, kemudian ditambah dengan I2 dikali dengan R2-nya adalah 2, kemudian ditambah dengan I3 dikali dengan R3-nya adalah 6. Jadi di sini 6 sama dengan 0. Maka di sini 3 dikurangi 4 ini min 1, kemudian I2 dikali 2 adalah 2I2, jadi ditambah 2I2, kemudian ini ditambah I3 kali 6 adalah 6I3 sama dengan 0. Ini min 1-nya kita pindahkan ke sini, jadi persamaannya adalah 2I2 ditambah dengan 6I3 sama dengan 1. Jadi persamaan dari loop 2 ini adalah ini adalah persamaan yang keduanya. Maka kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Jadi ini I2 dan I3, sedangkan ini I1 dan I2. Maka kita ubah I1-nya ini supaya menjadi I2 dan I3. Jadi untuk mengubah I1-nya ini, kita ubah persamaan hukum 1 Kirchhoff ini. Jadi di sini I1 ini adalah di sini, kemudian I3-nya kita pindahkan ke sini. Jadi I1 ini adalah sama dengan I3-nya dipindah ke sini, jadi I2 dikurangi dengan I3. Jadi persamaan I1-nya adalah I2 dikurangi I3. Maka kita masukkan ke sini, jadi 6 dikali dengan I2 dikurangi I3, kemudian ditambah dengan 2I2 sama dengan 1. Maka kita masukkan ke sini, jadi 6I2, kemudian ini dikali dengan I3, jadi min 6I3, kemudian ditambah dengan 2I2 sama dengan 1. Maka 6I2 ini ditambah dengan 2I2. Jadi ditambah jadi 8I2. Jadi di sini 8I2 dikurangi dengan 6I3 sama dengan 1. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi ini sudah sama, yaitu I2 dan I3. Di sini I2 dan I3. Maka kita eliminasi, jadi persamaan yang keduanya adalah ini, yang kesatunya adalah ini. Jadi di sini 8I2, ini yang pertama, min 6I3 sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah ini, 2I2 ditambah dengan 6I3 sama dengan 1. Maka kita eliminasi, di sini 6-nya sudah sama, di sini negatif, di sini positif, maka ini dijumlah. Jadi 8I2 tambah 2I2 adalah 10I2, kemudian min 6I3 tambah 6I3, ini hasilnya 0, jadi diabaikan.
ini langsung sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Maka I2-nya yaitu sama dengan 2 per, ini 10-nya dipindah ke bawah, jadi 2 per 10. Hasilnya adalah sama dengan 2 dibagi 10 adalah 0,2. Jadi 0,2 ampere. Ini nilai I2-nya. Jadi I2-nya adalah 0,2 ampere. Kemudian di sini kita tentukan I3-nya dari persamaan yang pertama ini. Jadi di sini 8I2 min 6I3 sama dengan 1. Jadi I2-nya ini sudah diketahui, yaitu ini. Jadi di sini 8 dikali dengan 0,2, kemudian dikurangi dengan 6I3 sama dengan 1. Jadi 8 dikali 0,2 adalah 1,6, kemudian min 6I3 sama dengan 1. Maka di sini, ini 1,6-nya dipindahkan ke sini, jadi di sini min 6I3 sama dengan 1 dikurangi dengan 1,6. Jadi di sini min 6I3 sama dengan 1 dikurangi 1,6 adalah min 0,6. Jadi I3-nya adalah sama dengan, ini negatif dan negatif, ini negatifnya bisa dicoret, jadi 0,6 per 6. Jadi 0,6 dibagi 6 adalah 0,1. Jadi 0,1 ampere. Jadi ini I3-nya. I3-nya adalah 0,1 ampere. Kemudian kita cari I1-nya. I1-nya adalah dihitung dari sini. Jadi di sini sama dengan I2-nya adalah ini 0,2, kemudian dikurangi dengan I3-nya adalah ini 0,1. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,2 dikurangi 0,1 adalah 0,1. Jadi 0,1 ampere. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini I1 adalah ini 0,1 ampere, kemudian I2 adalah ini 0,2 ampere, dan I3 adalah ini 0,1 ampere. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai listrik arus arah.